Jeda jeduk dulu ya guys ya. Kalau kamu cari anak manajemen dan akuntansi, aku mundur. Tapi kalau kamu cari anak ekonomi, aku maju paling depan. Ekonomiku siap mutar denganmu. Oke deh, cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok aksiologi akan menjelaskan tentang apa itu aksiologi dan kaitan antara aksiologi dengan etika, moral, dan estetika. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rona Salsabila. Saya di sini selaku moderator. Dan langsung saja kita masuk ke materinya. Sebelum kita masuk tentang apa itu aksiologi, sebenarnya ilmu itu pada hakikatnya adalah netral. Ketidaknetralan ilmu bergantung pada manusia. Secara ontologis dan aksiologis, manusialah yang menentukan dan memberikan penilaian tentang baik dan buruknya. Untuk itu, dalam sisi aksiologis, ilmu harus memberikan kontribusi yang lebih bermanfaat pada kehidupan manusia. Maka, nanti kami akan memaparkan bagaimana aksiologi yang salah satu pilar utama filsafat mengungkap masalah nilai, etika, moral, dan estetika. Dalam filsafat ilmu sendiri ada 3 pilar utama yang selalu menjadi pedoman, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Tentang hakikat apa yang ingin diketahui manusia merupakan pokok bahasan dalam filsafat ilmu cabang ontologi. Sedangkan dalam epistemologi adalah kajian yang membahas tentang mengungkapkan bagaimana manusia itu memperoleh pengetahuan atau kebenaran tersebut. Setelah mengetahui bagaimana manusia mendapat kebenaran dan pengetahuan itu, selanjutnya adalah masuk ke aksiologi. Aksiologi sendiri adalah cabang filsafat yang mengkaji tentang manfaat apa yang dapat digunakan dari pengetahuan yang sudah kita peroleh tersebut. Inilah yang kemudian membawa pemikiran kita menengok pada konsep aksiologi, yaitu filsafat yang membahas nilai kegunaan dari nilai pengetahuan itu sendiri. Selanjutnya tentang definisi aksiologi sendiri nanti akan dibawakan oleh rekan saya yang bernama Anggun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Ayu Yulia Firnanda. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian aksiologi. Aksiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang nilai-nilai dan prinsip kehidupan dari sisi ilmu filsafat. Bagi siapa saja yang masuk ke dalam jurusan filsafat, dijamin akan ada masa di mana mempelajari tentang aksiologi. Aksiologi masuk ke dalam ranah ilmu filsafat yang secara khusus mempelajari tentang ilmu pengetahuan dan kegunaan dalam kehidupan. Kita semua tentu tahu bahwa di dunia ini tidak ada ilmu yang tidak memberi manfaat selama digunakan dengan baik dan dengan tujuan yang juga baik. Ilmu pengetahuan adalah harga yang sangat berharga, sama berharganya dengan kesehatan yang dimiliki. Mengkaji dengan apa itu ilmu pengetahuan dan manfaatnya dalam kehidupan tentu sangatlah penting. Memang ada mendapatkan penjabaran yang cukup kompleks, maka perlu dipelajari pelan-pelan dan penuh konsentrasi lewat aksiologi. Baik, saya di sini akan mempresentasikan tentang 3 ciri yang dapat dikenali dengan nilai, yaitu nilai yang berkaitan tentang subjektif, praktis, dan sesuatu yang ditambahkan pada objek. 1. Nilai berkaitan dengan subjektif, artinya nilai itu berkaitan dengan kehadiran manusia sebagaimana subjek. Kalau tidak ada manusia yang memberi nilai, itulah tidak akan pernah ada. Nilai itu tidak akan pernah ada. Jadi seperti ini. Nilai subjektif itu seperti manusia. Nah, manusia itu jika tidak ada manusia, maka nilai itu tidak ada. 2. Nilai dalam konteks
praktis, yaitu subjek ingin membuat sesuatu seperti lukisan, gerabah, dan lain-lain. Jadi nilai praktis itu seperti nilai subjektif kan yang membuat seperti manusia. Jadi kalau praktis itu yang dibuat, jadi seperti lukisan, gerabah, dan lain-lain seperti itu. 3. Berkaitan dengan nilai tambahan pada objektif. Nilai tambahan itu dapat berupa budaya, estetis, kewajiban, kesucian, kebenaran, maupun yang lainnya. Bisa jadi objek yang sama akan memiliki nilai yang berbeda-beda bagi berbagai subjek. Jadi biasanya itu nilai objektif itu sama, akan tetapi memiliki nilai yang berbeda-beda seperti itu. Shopee COD, bayar langsung di tempat, Tanpa tabungan, tanpa rekening. pakai Shopee COD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani, saya dari Pendidikan Ekonomi tingkat 1B. Di sini saya akan menjelaskan pengertian etika normatif dan etika deskriptif. Perkenalkan, nama saya Sania Aida Lasmicaksono dari Prodi Ekonomi 1B. NIM saya 222-158. Beberapa bidang garapan, di antaranya adalah estetika filsafati dan estetika ilmiah. Estetika filsafati acap kali disebut juga dengan filsafat keindahan atau juga disebut philosophy of beauty. Filsafat cita rasa atau juga disebut philosophy of taste. Filsafat seni atau juga disebut philosophy of art, dan filsafat kritik atau juga disebut philosophy of criticism. Wiramiharja 2006. Estetika dalam hal ini banyak membahas hakikat akar dari ilmu seni, hasil perenungan bukan eksperimen, dan pengalaman-pengalaman lahiriah, sedangkan filsafat ilmiah cenderung mengacu pada ilmu pengetahuan mengenai kesenian, keindahan, ataupun estetika. Pada zaman Yunani kuno, filsafat keindahan yang saat ini lebih banyak dianggap sebagai bagian dari aksiologi, lebih banyak dibicarakan dalam mata fisika karena sifatnya yang abstrak. Tokoh yang membicarakan estetika di masa itu adalah Socrates dan Plato. Plato berpendapat bahwa seni atau juga art adalah keterampilan untuk memproduksi sesuatu. Hasil seni adalah sebuah tiruan atau juga imitasi. Lukisan merupakan contoh dari hasil seni yang berupa tiruan tentang alam atau sesuatu yang ideal. Karya seni merupakan tiruan yang ada dalam dunia ide dan tidak memiliki sifat yang sempurna. Seni bagi Plato tidaklah penting karena tidak memiliki pengaruh terhadap kehidupan manusia. Seni sebagai sebuah imitasi, Aristoteles pendapat dengan Plato, namun berbeda sudut pandang tentang makna seni dalam kehidupan. Bagi Aristoteles, seni seperti yang dicontohkan dalam bentuk puisi memiliki pengaruh yang besar bagi manusia. Bahkan menurutnya bahwa puisi sebagai hasil karya sastra atau seni lebih memiliki nilai filsafat ketimbang sejarah. Estetika pada abad pertengahan tidak mendapatkan perhatian yang sangat serius dari filsuf. Tiadanya perhatian filsuf terhadap seni karena banyak mendapatkan perlawanan dari gereja Kristen. Kelompok gereja menganggap bahwa seni itu adalah duniawi dan produk bangsa Keltik Yunani dan Romawi. Pada tahun 354 sampai 430 di masa pemerintahan Agustinus, seni mendapatkan perhatian yang cukup serius. Agustinus mengembangkan dan mengajarkan seni dalam konteks Platonisme Kristen. Kontekstualisasi Platonis Kristen tetap terpaparkan dalam ajarannya bahwa Tuhan itu
menyukai keindahan. Karenanya keindahan harus memiliki benang merah dengan agama. Keindahan dalam abad ini dipandang Baumgarten sebagai kenyataan yang sebenarnya atau dapat dikatakan sebagai hakikat yang sebenarnya bersifat tetap. Karenanya, kedua tokoh modern tersebut membedakan pengetahuan menjadi dua, yakni pengetahuan intelektual atau juga disebut intellectual knowledge atau pengetahuan tegas, dan pengetahuan indrawi atau juga disebut sensuous knowledge atau yang disebut pengetahuan kabur. Dalam buku Baumgarten yang berjudul Estetika dijelaskan bahwa pengetahuan sensuous merupakan estetika. David Hume tahun 1711 sampai 1776 mengatakan bahwa keindahan bukanlah suatu kualitas objektif yang terletak di dalam objek-objek itu sendiri, melainkan berada dalam pikiran. Manusia tertarik pada suatu bentuk dan struktur tertentu lalu menyebutkan indah. Hume mengatakan bahwa yang dianggap indah oleh manusia sesungguhnya amat ditentukan oleh sifat alami manusia yang dipengaruhi juga oleh preferensi individual. Immanuel Kant 1724 sampai 1804 menganggap kesadaran estetis sebagai unsur penting dalam pengalaman manusia secara umum. Kant juga berpendapat sama dengan Hume, bahwasanya keindahan adalah penilaian estetis yang bersifat subjektif. Pertimbangan estetis memberikan arah yang terfokus untuk menjembatani antara teoretis dan praktik dari sifat dasar manusia. Pada awal abad ke-20, para filsuf berargumentasi bahwa konsep-konsep estetika berpatokan pada cita rasa, kemanusiaan, dan pertimbangan psikologis. Inilah yang kemudian menjadi titik pangkal konsep estetika yang baru. Di dalam estetika tidak ada hukum-hukum atau aturan-aturan yang mensyaratkan adanya keindahan yang ideal. Keindahan adalah suatu hal bebas dan alamiah. Keindahan tidaklah dikonstruksikan dengan aturan dan harmonisasi yang merujuk pada hal. Baik, jadi kesimpulan dari pembahasan kita tadi mengenai aksiologi. Aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, khususnya kajian tentang nilai-nilai etika. Ilmu menghasilkan teknologi yang akan diterapkan pada masyarakat. Teknologi dalam penerapannya dapat menjadi penyelamat bagi manusia, akan tetapi juga bisa menjadi bencana bagi manusia. Dan disinilah pemanfaatan pengetahuan dan teknologi harus diperhatikan sebaik-baiknya. Dalam filsafat, penerapan teknologi meninjau dari segi aksiologi keilmuan sampai dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Pengetahuan merupakan kekuasaan yang dapat dipakai untuk kemaslahatan manusia ataupun sebaiknya. Dan tentunya kita sebagai manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat bagi diri kita dan lebih lagi bermanfaat untuk lingkungan sekitar kita. Jadi sekian pembahasan mengenai tentang aksiologi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.